Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita masih boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur bahwa dengan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami untuk memuliakan Allah, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Roh Kudus, mohon pimpinan serta-Mu untuk memberikan hikmat kepada setiap kami dalam pembacaan firman-Mu, dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16. Firman Tuhan berkata, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka itu, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling pada dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop, ya. Saya beri judul, bagi orang suci semuanya suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan pesan, mengarahkan kepada Titus untuk melakukan sesuatu yang sangat penting, ya, yang sangat penting, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang dilayani oleh Titus
perlu untuk mengetahui kebenaran. Nah, coba kita perhatikan ayatnya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nampaknya Titus ini sudah diarahkan dengan baik ya. Apa yang harus dilakukan? Satu, untuk memilih penatua-penatua di setiap kota, ya, dikatakan satu, orang-orang yang tak bercacat. Yang kedua, mempunyai hanya satu istri. Yang ketiga, anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Nah, ini. Jadi ada 4 hal ya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Jadi ada alasannya kenapa poin 4 tadi ditetapkan sebagai penatua. Jadi poin-poinnya ini sangat penting ya. Alasannya tadi dikatakan bahwa sebab seorang sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, sehingga ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ada syarat itu penting dan bagaimana sebagai penilik jemaat, penatua di dalam memimpin jemaat harus punya standar ini. Ya. Kenapa? Karena ada banyak problem, ada banyak masalah, persoalan di dalam jemaat. Nah, coba kita renungkan. Bagaimana kalau kita tidak tahu kebenaran, tapi kita mau mengajar tentang hal-hal yang baik? Ini sangat bahaya dan bisa menyesatkan. Oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan, setiap hari kita boleh bangun pagi, kita baca tentang kebenaran. Kita baca firman Tuhan ini supaya kita mengerti maksud ini. Intinya, kalau kita membaca kebenaran, berarti kita bisa mengerti bahwa ini sesat atau tidak. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa orang bicara sesat atau tidak? Kalau kita sendiri tidak membaca kebenaran, kita tidak membaca firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya kalau tidak mengerti tentang kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan pagi hari ini, kita mau diajarkan seterusnya untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran, untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita terus bertumbuh. Tidak ada jalan lain untuk melawan kesesatan selain dengan berpegang pada firman Tuhan. Biarlah pagi hari yang indah ini kita terus dikuatkan untuk memuliakan Tuhan. Karena di masa-masa yang ada ini ternyata ada banyak orang-orang yang sudah disesatkan, yang tersesat, bahkan juga menyesatkan. Oleh karena itu, kita berpaut pada firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan. Mari kita hidup di dalam kebenaran, kita menghidupi kebenaran itu, dan kita menjadi pelaku
firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.